Perkenalkan, nama saya Ferikson Nathanael Gultom. Saya dari kelas 10 TKJ. Saya akan menjelaskan materi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia atau Nusantara dan sejarahnya. Menurut berbagai sumber sejarah, agama Islam masuk pertama kalinya ke Nusantara sekitar abad ke-6 Masehi, saat kerajaan-kerajaan Islam masuk ke tanah air pada abad ke-13. Berbagai kerajaan Hindu, Buddha juga telah mengakhiri masa kejayaannya. Kerajaan Islam di Indonesia yang berkembang saat itu turut menjadi bagian terbentuknya berbagai kebudayaan di Indonesia. Kemudian salah satu faktor yang menjadikan kerajaan-kerajaan Islam makin berjaya beberapa abad yang lalu ialah karena dipengaruhi oleh adanya jalur perdagangan yang berasal dari Timur Tengah, India, dan negara lainnya. Sejarah kerajaan Islam di Indonesia Nusantara. Semakin berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia sekitar abad ke-13 juga didukung oleh faktor lalu lintas perdagangan laut Nusantara saat itu. Banyak pedagang-pedagang Islam dari berbagai penjuru dunia seperti dari Arab, Persia, India hingga Tiongkok masuk ke Nusantara. Para pedagang Islam ini pun akhirnya berbaur dengan masyarakat Indonesia. Semakin tersebarnya agama Islam di tanah air melalui perdagangan ini pun turut membawa banyak perubahan dari sisi budaya hingga sisi pemerintahan Nusantara saat itu. Kerajaan Islam pertama di Indonesia. Beberapa kerajaan Islam tertua di tanah air yang menjadi bukti jejak peninggalan Islam dan masih bisa disaksikan oleh hari ini diantaranya ialah Kerajaan Perlak tahun 840 sampai 1292, Kerajaan Ternate tahun 1297, Kerajaan Samudra Pasai tahun 1267 sampai 1521, Kerajaan Gowas tahun 1300, Kesultanan Malaka tahun 1405, Kerajaan Islam Cirebon tahun 1430, Kerajaan Demak tahun 1478, Kerajaan Islam Banten, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram Islam. Sebagai kerajaan Islam pertama, Kesultanan Samudra Pasai seringkali dikagumi oleh berbagai orang. Salah satunya adalah penjelajah dunia asal Italia Marco Polo yang dapat kamu baca pada buku Menyusuri Kota Jejak Kejayaan Islam. Kerajaan Islam di Jawa. 1. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang terdapat di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah di tahun 1478. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran agama Islam kala itu. Penyebaran Islam saat itu sangat dipengaruhi oleh jasa para wali baik di Pulau Jawa maupun yang berada di luar Pulau Jawa seperti Maluku hingga ke wilayah Kalimantan Timur. Di masa pemerintahan Raden Patah, Kerajaan Demak mendirikan masjid yang kala itu juga dibantu oleh para wali ataupun sunan. Kemudian, dukungan dari para wali terutama dari Sunan Kalijaga, kehidupan masyarakat di sekitaran Kerajaan Demak juga telah diatur oleh masyarakat di sekitaran Kerajaan Demak juga diatur oleh aturan-aturan Islam tetapi tak meninggalkan tradisi lama mereka. Pada masa kerajaan Islam di Jawa, terjadinya transformasi politik serta religius dari kerajaan Hindu, Buddha menuju ke kerajaan Islam di Jawa, dan hal ini dapat kamu baca pada buku Genealogi Kerajaan Islam di Jawa oleh P. Mardiono. 2. Kerajaan Banten. Kerajaan Islam di Indonesia berikutnya adalah Banten yang berada di ujung Pulau Jawa, yaitu daerah Banten. Tanda penyebaran Islam di wilayah ini bermula ketika Fatihillah merebut Banten dan mulai melakukan penyebaran Islam. Islam tersebar dengan baik saat itu karena dipengaruhi oleh banyaknya pedagang-pedagang asing seperti dari Gujarat, Persia, Turki, dan lain sebagainya. Masjid Agung Banten menjadi salah satu hasil peninggalan Islam yang dibangun sekitar abad ke-16 Masehi. 3. Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon masuk sebagai kesultanan Islam ternama di wilayah Jawa Barat sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi.
Wilayah Cirebon juga masuk dalam area strategis jalur perdagangan antar pulau. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Sebelum mendirikan Kerajaan Cirebon, Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam terlebih dahulu di tanah Pasundan. Beliau juga berkelana ke Mekah dan Pasai. Sunan Gunung Jati juga berhasil menghapus kekuasaan kerajaan Pajajaran yang saat itu masih bercorak Hindu. Kerajaan Islam di Maluku. 1. Kerajaan Jailolo. Kerajaan Jailolo terletak di bagian pesisir utama Pulau Seram dan sebagai Halmahera. Kerajaan ini termasuk ke dalam kerajaan tertua di wilayah Maluku. Menurut sejarah, kerajaan Jailolo berdiri sejak tahun 1321 dan mulai masuk Islam setelah kedatangan Mubalik dari Malaka. 2. Kerajaan Ternate. Menurut sejarah, kerajaan Ternate telah berdiri sekitar abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini berada di Maluku Utara dan beribu kotakan di Simpalu. Penyebaran Islam di kerajaan Ternate dipengaruhi oleh ulama-ulama dari Jawa, Arab, dan Melayu. Kemudian kerajaan ini pun resmi memeluk Islam setelah Raja Zainal Abidin belajar tentang Islam dari Sunun Giri pada tahun 1486 Masehi. Sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, maka banyak pedagang dari berbagai penjuru dunia yang singgah di wilayah Ternate. Kerajaan Tidore. Kerajaan ini terletak di sebagian Pulau Halmahera dan sebagian lagi di Pulau Seram. Kerajaan Tidore memeluk Islam sekitar abad ke-15 Masehi. Cirali Lijitu merupakan Sultan Tidore yang pertama kali memeluk agama Islam dan memiliki gelar Sultan Jamaluddin. Sultan Jamaluddin memeluk Islam berkat seorang mubalik bernama Syekh Mansur. Kerajaan ini sendiri terkenal karena ekonomi perdagangan di sektor rempah-rempah. Menurut sumber sejarah, kerajaan Tidore kala itu memiliki persekutuan yang disebut dengan Ulisiwa yang terdiri atas wilayah Halmahera, Makian, Kai, Jailolo, serta pulau-pulau lainnya di wilayah sebelah timur Maluku. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.